Salam saudara-saudariku, kita masuk dalam persekutuan doa kelima. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menyanyikan PKJ 219. Dengan penuh kesungguhan, kita pujikan pujian ini sebagai rasa syukur kita pada Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mau berdoa, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, apabila sekali kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu supaya firman-Mu dapat berguna di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini diambil dari Titus 1 ayat 1-9. Inilah firman-Nya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita, bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Yesus Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman
dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, renungan pada malam hari ini dengan judul Perwujudan Teladan Kesalehan. Ada orang yang beranggapan kesalehan hanya merupakan sebuah fantasi. Kesalehan digambarkan sebagai keadaan yang ideal, namun dijalani dalam sikap normatif. Paling terlihat melalui ritus. Sebab dalam keseharian banyak orang yang mengaku saleh, tidak berani bertindak tegas. Bahkan untuk hal kecil sekalipun, tidak jarang kita jumpai orang yang tampak saleh ternyata terlibat dalam kejahatan yang merugikan hidup orang banyak. Misalnya korupsi adalah contoh. Berapa banyak orang yang korupsi justru terlihat dan dipandang saleh. Perikop ini dibuka dengan perkenalan sang penulis, yaitu Paulus. Paulus memperlihatkan dirinya sebagai hamba Allah dan sekaligus pejuang kebenaran Kristus. Bisa kita lihat di ayat 1. Paulus menunjukkan bahwa ada hal yang ingin diperjuangkannya, yakni keyakinan bahwa Allah menyediakan hidup kekal bagi pengikutnya, yaitu mereka yang berpegang pada kebenarannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini terus disuarakannya di berbagai tempat dengan keyakinan dan harapan bahwa kabar baik itu akan sampai dan mengakar di hati orang-orang yang mendengarnya. Perjuangannya tidak hanya berwujud keyakinan semata. Dengan gigih dan pertimbangan yang taktis, Paulus merancangkan strategi demi mendaratkan kerinduannya ini. Untuk itu, di setiap kota-kota tempat pelayanan Paulus, ia mengkader para pelayan seperti Titus dan penatua lain, agar bisa menjadi penyambung lidahnya dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang kelima tadi, bukan hanya mengajar, mereka juga dilatih agar bisa menjadi teladan iman bagi umat yang mendengarkan pemberitaan kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengimani bahwa penetapan mereka, para penatua tersebut, didasarkan semangat Roh Kudus yang menyertai dan menuntun umatnya memberlakukan firman Tuhan, Kehadiran Roh itu jugalah yang mengawali proses pemilihan calon penatua yang kelak memperjuangkan upaya penyebaran firman Tuhan yang nyata. Bukan sebatas disampaikan dalam mimbar gereja. Para penatua yang juga berperan sebagai pemimpin umat ini bukan hanya bicara dan berteriak dari dalam gereja,
melainkan juga dituntut menyatakan bukti hidup berupa keteladanan yang dilandasi keberanian bertindak, mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teladan yang perlu dinyatakan dalam kehidupan para pelayan memang tampaknya kecil. Di antaranya, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Sebagaimana di dalam ayat 7-8. Tentu hal-hal tersebut hanyalah contoh. Kita bisa menambahkan keteladanannya yang relevan dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita mengatakan semua contoh itu harus dilakukan para pemimpin umat, pendeta dan penatua, bukan umat. Namun kita perlu ingat bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di berbagai bidang kehidupan. Kita adalah pelayan Tuhan di pemerintahan. Kita adalah pelayan Tuhan di pasar. Kita adalah pelayan Tuhan di tengah keluarga kita. Justru karena kita adalah pelayan Tuhan, kita perlu belajar dari contoh-contoh keteladanan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, contoh-contoh ini dapat menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri. Kita perlu terus merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita menjadi teladan dalam keseharian kita? Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, mari sebelum kita tutup, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas rahmat karunia Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami akan memohon doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bagi saudara kami, Bapak Sony Adiarta, Ibu Sukawati, Ibu Narji, dan lain-lain yang saudara-saudara kami yang sakit yang tidak kami ketahui. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan, kuatkan. Tuhan, kami berdoa buat para adiuswa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus di saat Yosua yang sudah adi. Tuhan, beri sukacita dalam kehidupannya. Bapak Surgawi, kami berdoa buat para pelayan Tuhan, majelis, penatua, diaken, dan juga Bapak Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan kesabaran di dalam melayani jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima dan berikan kekuatan. Tuhan berkati setiap rancangan-rancangan yang sudah disusun di gereja kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan pemerintah kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan para pemimpin negara kami yang menjalani pekerjaan tugas yang begitu banyak. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan, dan memberikan solusi apabila terjadi kebuntuan. Tuhan berkati di dalam
pemerintah dan bangsa kami menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah kemampuan, terlebih bagi saudara-saudara kami, para dokter dan perawat, kiranya boleh melayani dengan kasih dan Tuhan berikan kesehatan yang prima. Bapa Surgawi, malam hari ini kami ingin banyak memohon kepadamu Tuhan, namun karena keterbatasan kami, kiranya Tuhan memberkati dan melengkapi apa yang kami mohonkan padamu. Malam hari ini kami akan istirahat, kiranya Bapa lindungi sepanjang malam dengan damai sejahtera Tuhan. Dan di pagi hari boleh kami bangun dalam kesadaran yang baru, berkat yang baru, dan kami boleh bersyukur. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, mari kita terus menjadi saksi Tuhan dengan menjadi teladan yang baik. Perbuatan, tingkah laku, dan sifat kita harus menjadi teladan yang baik dimanapun berada. Mari bersyukur karena Tuhan Allah ingatkan agar kita melakukan sabdanya. Mari bersama menyanyikan KJ 291.